Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan Center yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Majelis Studi Dakwah Center mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, minal aidin al-faizin, dan semoga kita nanti kelak kembali mendapat keberuntungan lagi, bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Jadi sekali lagi, selamat menunaikan atau merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Berikut ini akan saya sampaikan atau akan saya tayangkan, yaitu tentang khutbah Idul Fitri di Komplek Angkasa Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Selamat menyaksikan. Pada rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali. Selanjutnya, pengumuman berikutnya adalah yang kelima dalam khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arifin Surba MA dengan tema Ramadan membentuk mental prajurit TNI yang prima dan memegang teguh nilai-nilai tauhid untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di pagi hari yang indah ini, seiring hangatnya terpaan sinar mentari, dihiasi oleh merdunya gemar takbir ilahi yang menusuk sampai ke lubuk hati, kita duduk bersimpuh bersama dengan penuh khusyuk dan mengharapkan ridho darinya, sembari mendengarkan khutbah hari raya. Tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beruntaikan salam, semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, saya selaku khatib senantiasa berwasiat bil khusus kepada diri dan keluarga saya, juga kepada seluruh jamaah. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri dan segenap para senior, juga kepada seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Fida yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah itu baru saja berlalu dari tengah-tengah kita. Berbagai macam tipe orang dalam mensikapinya. Pertama, ada orang yang merasa senang, seolah-olah terlepas dari belenggu yang mengekangnya selama 1 bulan. Sembari berkata, aku bebas. Sekarang aku bebas. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang merugi. Yang kedua, ada pula orang yang biasa-biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Inilah barangkali seperti yang Allah ibaratkan bagaikan hewan, yaitu ular. Setelah ular berpuasa, lalu ia berganti kulit. Namun setelah berganti kulit, ia tetap binatang ular, mengandung bisa dan membuat takut orang jika melihatnya. Na'udzubillah, orang seperti ini pun ketika menghadapi Ramadan adalah orang-orang yang rugi karena tidak ada perubahan. Namun di sisi lain, ada yang benar-benar terjadi perubahan yang sangat signifikan pada dirinya ke arah yang lebih baik. Diibaratkan seperti hewan yang bernama ulat daun. Awalnya ulat tersebut memakan daun, lalu ia berpuasa dan beriktikaf di dalam kepompong mengurung diri. Kemudian ia terlahir menjadi kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu tersebut menebarkan kebaikan dengan membantu penyebaran serbuk jantan, sehingga terjadilah pembuahan di pohon-pohon. Orang yang puasa seperti ini, inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah Idul Fitri kali ini, tema yang diamanahkan kepada saya adalah Ramadan membentuk mental prajurit TNI yang prima dan memegang teguh nilai-nilai tauhid untuk Indonesia maju. Setidaknya ada 2 kata kunci, yaitu mental dan nilai-nilai tauhid. Apa itu mental? Mental dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nafsun atau nafsin atau an-nafs. Namun kebanyakan orang salah mengerti tentang nafsun. Misalnya lagi kondangan, makan nasinya munjung, banyak kawannya bilang, ente makannya nafsu amat. Itu bukan nafsu, itu adalah hawa. Hawa itu keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan syariat, dibawa oleh setan, nempel ke nafsu, maka menjadi hawa nafsu. Jadi nafsu beda, hawa beda. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nazi'at, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya dari hawanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga jannatul ma'wa. Kalau begitu nafsun itu apa Ustaz? Nafsun apabila berhubungan dengan fisik disebut dengan nyawa atau hayat. Makanya ada istilah selama hayat dikandung badan. Bergeraknya tangan kita ini bukan karena ruh, tetapi Allah berikan, Allah jadikan dalam diri kita itu nyawa, nafsun. Kalau ruh Allah tiupkan ketika jabang bayi umur 4 bulan. Ruh itu yang mana Ustaz? Ada istilah
tanyakan kepada hati nuranimu yang paling dalam. Itulah ruh. Dan itu nggak pernah bohong. Ketika jiwa kita itu mau melakukan dosa, ruh bilang, jangan, jangan, jangan. Cuman jiwa kita sering mengikuti bisikan setan. Jarang silaturahim sama rohaninya. Bahkan nggak pernah silaturahim. Itu yang pertama. Kemudian nafsun, bila berhubungan dengan psikis, maka dia adalah pikiran dan perasaan. Itulah jiwa, itulah mental, itulah karakter, itulah tabiat, itulah sifat. Dan sekali lagi, nafsun itu adalah jiwa, pikiran dan perasaan, itulah karakter, itulah mental, itulah tabiat. Mental, tabiat ini bisa dibentuk menjadi baik, bisa dibentuk menjadi jahat. Dan mental ini yang akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami sakaratul maut. Ada yang su'ul khotimah, ada yang husnul khotimah, tinggal pilih. Makanya momentum Ramadan ini membentuk mental itu. Nafs itu tazkiyatun nufs. Nafsun ada 7 tingkat. Mari kita lihat di level mana nafsun kita, mental kita, jiwa kita, karakter kita. Dari yang paling buruk sampai yang paling bagus. Kita udah berpuluh tahun puasa, tapi tak berubah mentalnya. Ini yang terjadi di negeri ini. Mental yang paling buruk adalah nafsu amaroh. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'amaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak bisa membebaskan diriku dari hawa. Kenapa? Karena sesungguhnya nafsu itu cenderung menyuruh kepada kejahatan kecuali yang telah diberi rahmat. Ini Nabi Yusuf ketika digolek oleh Zulaikha. Kalaulah jiwaku ini, mentalku ini tidak dikasih rahmat, aku tergoda. Untung dikasih rahmat. Namanya nafsu amaroh. Contoh ini. Saya bekerja di satu lembaga sebagai kepala bagian, menerima karyawan baru atau pegawai negeri baru. Datang orang kepada saya, Pak Purba, ya ini berkas anak saya, tolong diproses ya. Ini amplopnya. Oh boleh. Mana amplopnya? Saya buka langsung. Nggak cukup Pak segini Pak. Lalu macam mana? Tambah 2 kali lipat. Baik, mana nomor rekening Pak Purba? Nah begini, saya menangkan Anda Bapak. Panggil kawan-kawan Bapak. Kalau bayar segini saya menangkan. Itu jiwa saya, mental saya amaroh. Nggak peduli dia halal haram. Coba rasain. Saya galak di sini saya. Walaupun bapak-bapak tentara, saya galak di sini untuk kebenaran. Untuk kita semua. Jadi kalau masih suka begitu, mentalnya itu mental amaroh. Matinya su'ul khotimah. Nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Karena setiap orang akan mengalami itu. Nah, naik peringkat nomor 6. Makin ke atas makin bagus. Yang ke-6 namanya nafsun mulhamah. Yaitu mental mulhamah. Allah berfirman dalam surah Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa dan demi penyempurnaan ciptaan jiwa itu, mental itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa itu, mental itu, fujur keburukan, takwa kebaikan. Artinya jiwa mulhama itu jiwa yang selalu bimbang, memiliki 2 sisi, terkadang baik, terkadang jahat. Contoh, Pak Purba, ini berkas anak saya, ini amplopnya. Saya pegang amplopnya. Saya ambil enggak ini ya, uang suap ini? Kalau saya ambil, memang tidak ada dalilnya suap menyuap itu dosa besar. Tidak ada hadisnya. Suap menyuap itu berdosa. Tidak ada hadisnya. Yang ada, suap menyuap langsung neraka. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang menerima suap, neraka. Enggak lagi berdosa, langsung neraka. Kalau saya terima ini, masuk neraka saya. Tapi kalau enggak saya terima, sayang ini. Mana cicilan motor belum kelar lagi, cicilan mobil juga.
Akhirnya saya terima. Uang suap itu saya kantongin. Itu namanya jiwa saya itu mulhama, bimbang. Kalau amarah nggak ada bimbang, disikat aja. Kalau mulhama masih bimbang dia, tapi diterima. Naik peringkat nomor 5, namanya nafsu lawwamah. Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 2, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali dirinya. 3 bulan kemudian saya menyesal. Kenapa lah saya terima ya uang suap ini? Gara-gara uang suap ini, ekonomi keluarga saya berantakan dan gak ada ketenangan batin, gak ada ketenangan jiwa saya. Menyesal aku, menyesal. Jadi kalau lawama itu sudah menyesal, saya pulangkan. Kemana mulangkannya? Kalau berani ke lembaga, kalau nggak di borgol. Kalau mau supaya aman, bangun jembatan yang rusak, bangun irigasi yang rusak, bangun jalan-jalan yang rusak. Niatnya ya Allah, aku kembalikan kepada rakyat ya Allah. Nggak boleh ke masjid, karena uang panas dia. Nah itulah penyesalan. Naik peringkat nomor 4, namanya nafsu mutmainnah. Itu bukan paling bagus, dia peringkat keempat. Makanya Allah berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah, udah tenang jiwanya sekarang, mental udah tenang. Pak Purba, ini berkas anak saya, ini amplopnya. Saya bilang, Pak, jangan coba-coba saya disuap. Saya marah, Pak, bawa pulang itu semua. Bapak nggak mau. Kalau berkas saja sini. Akhirnya dia pulang. Dia cerita sama kawan-kawannya. Jangan coba-coba Bapak Purba itu disuap. Nggak bakal mau dia. Kenapa? Dia mentalnya sudah mutmainnah. Jadi mutmainnah itu udah tenang dia. Masalah rezeki mah Allah udah atur. Nggak bakal kesasar rezeki kita. Itu mutmainnah. Tenang udah dia. Oke, naik peringkat nomor 3. Lebih bagus lagi. Namanya nafsu radiyah. Irji'i ila rabbiki radiyah. Jiwa yang sudah ridho. Dikasih hujan, ridho. Dikasih panas, ridho. Ban motor kempes, ridho dia. Ya udah bagi-bagi rezeki sama tukang tambal ban. Coba kalau nggak ridho, mana buru-buru lagi pakai kempes ban motor, ditendang peleknya, bengkak kakinya. Karena nggak ridho. Dan saya sedang berlatih di sini. Ini Bapak Ibu semua berinfak dakwah, kemudian sebagian diberikan kepada ustadz, itu besar pahalanya. Mudah-mudahan menjadi sedekah jariyah. Amin. Allahumma amin. Cuman masalahnya sebagian ustadz ini mentalnya ketika menerima amplop beda-beda. Ada yang mentalnya itu maju tak gentar, tergantung yang bayar wani piro sampean. Apalagi kalau ustadz terkenal. Coba aja tawar-menawar itu. Makanya saya pribadi ketika dapat info dakwah nggak pernah saya buka. Saya kasih ke istri saya, istriku, ya bang, atur ekonomi rumah tangga kita ya dek. Nanti kalau abang perlu abang minta. Begitu modelnya saya. Kenapa? Kalau saya buka, saya tengok, mak, udah tahun 2026 Masjid Jami Al-Fida begini aja, kan rusak saya. Saya nggak tahu itu pak isinya pak, serius. Ini bukan lelucon, ini memang begitu. Untuk menjaga ini ngeri-ngeri sedap. Karena yang kebakar yang mati itu jiwa itu. Mental itu yang bakal mati. Latihan dia, ridho. Latihan. Coba terus latihan lah. Sebagai pimpinan, sebagai bawahan, latihan. Sebagai masyarakat, latihan. Itu namanya nafsun radiyah. Peringkat nomor 2 adalah nafsun mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa mental yang sudah diridhoi oleh Allah. Karena kita berusaha ridho, Allah ridho. Dan yang paling tinggi, paling puncak adalah nafsun kamilah. Jiwa atau mental yang sempurna, paripurna. Itu paling tinggi. Yang 7 tingkat ini untuk siapa aja Ustadz. Kalau nafsun kamilah, insan kamil, jiwa atau mental yang sempurna, paripurna, itu adalah jiwanya, mentalnya para nabi dan rasul. Pantas mereka menjadi teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'ah uswatun hasanah.
Wajar, kenapa? Mental mereka itu udah paripurna. Jadi nggak sekedar ucapan. Nah, kalau mardiyah rodiyah, ini jiwa atau mentalnya para wali-wali Allah. Itu mental mereka, jiwa mereka itu begitu. Mardiyah rodiyah. Kalau mutmainnah, ini jiwanya, mentalnya orang-orang yang bertakwa. Makanya bulan Ramadan ini adalah membentuk la'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang takwa. Orang takwa itu mentalnya mutmainnah, tenang, mudah senyum. Enak sekali sekarang pimpinan kita sekarang ini, orangnya senyum. Kalau kita ketemu ngobrolnya enak. Kalau kita salah, negurnya juga enak. Enggak kayak yang dulu-dulu lama juga. Ketahuan kok, mana yang mentalnya itu mutmainnah, ketahuan. Buah dari puasa Ramadan. Jangan seperti ular tadi, nggak ada perubahan. Nah, itu mutmainnah, itu tenang dia orangnya, mudah senyum. Kemudian lawamah, ini adalah jiwa orang-orang beriman. Orang beriman itu jiwanya lawamah, mudah mendapat nasihat, mau mendengarkan pengajian. Itu misalnya saya kan waktu tarawih kemarin ada juga yang kosong ya. Ketika saya kosong, saya sholat di Masjid UIN Syarif Hidayatullah. Yang ceramah Profesor Doktor. Saya duduk di situ Pak, di depan situ. Berhadapan, duduk bersila, buka dada. Masuk semua ilmu itu. Serius. Begitu caranya kita siapkan jiwa raga kita, mental kita, menyerap ilmu. Allah kasih. Jangan mau nggak mau duduk nyender, selonjor, malas-malesan. Yang betul ngajinya. Dan gurunya pun harus betul. Apalagi di akhir zaman ini. Nah, itulah, jadi sekali lagi, kalau dia itu orang beriman, mentalnya itu mudah mendapat nasihat, mau minta maaf, suka dia sadar, menyadari diri, itu adalah orang beriman. Nah, kemudian kalau mulhamah, terkadang baik, terkadang jahat, inilah dia mentalnya orang muslim kebanyakan. Kalau di masjid baik dia, di luar sana lain lagi ceritanya. Tergantung sikon, itu namanya muslim pada umumnya. Coba rasain lah, Ustadz kayaknya itu aku banget, terserah. Harus berubah. Nah, kalau amaroh ini jiwa mental muslim fasik, muslim munafik, muslim musyrik, murtad dan kafir. Apa itu muslim fasik, Ustadz? Muslim fasik pernah mengucap 2 kalimat syahadat di lisannya, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Bang, agamanya apa bang? Islam Ustadz. Kok nggak sholat bang? Ini KTP saya Ustadz. Baiklah bang, kita doakan kalau mati, mudah-mudahan KTP-nya masuk surga, orangnya masuk neraka. Itu namanya muslim fasik. Ya, Islam KTP itu namanya. Nauzubillah, banyak itu maghrib. Kalau lagi hari kerja macet, sampai rumah jam 8. Di mana sholat maghrib? Jumat macet. Di mana sholat Jumatnya? Saya yakin itu banyak muslim, tapi tadi itu muslim fasik. Nah, kemudian muslim munafik. Nah, muslim munafik ini beda lagi. Setiap orang munafik pasti orang Islam. Tidak ada orang kafir yang munafik. Nggak ada. Jelas dia kafir. Tapi munafik ini casingnya Islam. Dalamnya munafik. Siapa itu Ustadz? Berkata selalu dusta. Berjanji selalu ingkar. Dipercaya, dia khianat. Siapa mereka Ustadz? Mereka lah para pejabat dan anggota dewan di Amerika. Jauh di sana. Di Amerika saya bilangnya. Jangan pula salah nanti saya. Oh, itulah mental kayak begitu. Bagaimana mau maju negeri mereka? Bagaimana mau maju coba? Dari bawah sampai ke atas begitu, men. Karena salah ngajarinya. Gurunya pun kadang-kadang astagfirullah. Capek saya. Ya saya sebisa saja lah. Nah, itu namanya muslim munafik. Ada lagi muslim musyrik. Dia sholat, dia puasa, tapi ketika dagangannya pengen laris, dia pergi ke Gunung Kawi, ke Gunung Sindur, ke Gunung Sahari, nggak tahu ada apa di sono. Rusak udah negeri ini. Ya Allah ya Rabb. Nah, inilah. Lalu bagaimana Ustadz caranya? Masih bisakah kita membentuk mental kita lagi? Bisa. Apa itu Ustadz? Iringi dengan puasa 6. Iringin. Dan puasa nanti Senin Kemis.
Kendalikan pola makan kita dan hawa kita tadi itu. Tapi berdasarkan iman, nilai-nilai tauhid. Makanya kan yang Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, yang tidak beriman tidak wahai. Hanya orang yang punya nilai-nilai keimanan yang terpanggil. Allah tidak berfirman, ya ayyuhalladzina aslamu, tidak. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena orang Islam belum tentu beriman. Orang beriman sudah pasti muslim. Orang beriman belum tentu bertakwa. Orang bertakwa sudah pasti beriman. Makanya orang beriman disuruh puasa supaya naik jadi orang takwa. Jadi iman dia, nilai-nilai tauhid berangkat ibadah itu, termasuk puasa, ibadah yang lain juga. Nah, makanya kata Nabi lagi dalam hadis riwayat Muslim, man soma Ramadana imanan wahtisaban, iman dan ihtisab. Cuman selama ini salah pengertian lagi. Iman di sini artinya tunduk taat menjalankan syariat dibarengi dengan cinta. Itu cintanya itu yang kurang. Cinta dengan syariat, cinta dengan Allah dan Rasulnya itu harus ada. Dakwah ini, dakwah saya ini harus saya supaya berdasarkan iman, saya harus cinta dengan dakwah ini dan harus cinta kepada Allah dan Rasul. Jangan yang lain. Itu namanya iman. Datang ke masjid juga begitu, berjamaah. Harus karena cinta, karena taat syariat, karena cinta Allah dan Rasul. Kalau datang ke masjid, kenapa rajin ke masjid? Saya kan pengurus, apa kata orang? Ah, itu nggak benar itu dah. Begitu nggak jadi pengurus, tak nampak lagi batang hidungnya. Itu nggak karena iman udah. Jadi iman itu tunduk taat, ada cinta di situ. Tumbuhkan itu. Baru kemudian wahtisaban. Itu wahtisaban selama diartikan mengharapkan pahala, bukan jauh. Bukan itu maknanya wahtisaban. Wahtisaban adalah tidak mengeluh. Coba bayangkan Jumat kemarinnya. Dari mulai Jumat kemarin itu. Panasnya luar biasa. Saya mengisi khutbah di Rasulullah Said. Di Kementerian Koperasi sama anak saya. Pulang naik motor. Panas. Hampir aja ngeluh. Nggak boleh ngeluh. Pikiran nggak boleh ngeluh. Perasaan nggak boleh ngeluh. Apalagi ucapan nggak boleh ngomong. Kok panas banget ya, selesai ibadahnya. Nggak ada nilainya. Kok panas banget. Nggak boleh itu. Di pikiran nggak boleh. Di sini nggak boleh. Apalagi di ucapan. Tadi malam nggak sahur, lemes banget, udah selesai. Bukan ihtisab namanya. Jadi ihtisab itu tidak mengeluh apapun yang terjadi. Iya, bukan mengharapkan pahala. Pahala itu udah pasti dapat kalau kita kerjakan sesuai syariat. Misalnya saya majikan, ayo yang mau kerja sama saya, boleh Pak Purba, mana peraturannya? Kerja hari ini sampai ini, jam sekian. Kalau kalian kerja bagus, gajinya sekian sebulan. Kalau mencapai target, dapat bonus. Baru dua minggu kerja dia. Pak Purba, ntar saya dapat gaji nggak? Dapat bonus nggak kalau mencapai target? Kan udah saya bilang di awal. Dapat. Begitupun kepada Allah. Jangan diributkan pahala. Udah pasti. Yang harus ditingkatkan ihtisab. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh dalam beribadah. Itu namanya ihtisab. Apa aja. Nah, ini hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah. Kalau ini betul-betul kita bina ke depan, puasa 6, Senin Kemis, ibadah-ibadah, semua ibadah itu untuk mental. Salat menenangkan jiwa. Kalau salatnya dijiwai. Ini kan kebanyakan nggak dijiwain salatnya. Salat zahir, batin nggak salat. Allahu Akbar. Zahirnya salat, batinnya ngomong. Nanti malam sahur pakai apa ya? Oh, udah selesai itu dah. Kunci motor di mana ya? Udah selesai itu. Nggak dijiwain. Nah, kemudian juga baca Quran itu menajamkan jiwa. Salawat, zikir, doa itu menghaluskan jiwa. Mendengarkan tausiah seperti ini mencerahkan jiwa. Tapi betul-betul tausiahnya. Puasa, sunnah dan wajib itu membersihkan kotoran-kotoran jiwa. Infak, zakat, sedekah itu mensucikan najis-najis jiwa. Semua ibadah itu lari ke jiwa atau ke mental. Yang tujuannya nanti mentalnya itu bagus, mentalnya itu sempurna, naik dia, matinya pun husnul khatimah. Semua ini sudah saya upload di channel saya. Silakan berkunjung, Ustadz Arifin Purba Official. Semoga bermanfaat untuk kita dan keluarga kita semua. Mari kita berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilnal jannata ma'al iman Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alna minal maghrurin Allahumma a'izzil islam wal muslimin wansur man nasruddin wakhzul man khazal muslimin khususan fi Indonesia wa Palestina walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami DKM Masjid Al-Fida bersama Ustadz Arifin Purba mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.